Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas film berjudul The Mountain Man yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diperankan oleh Nawazuddin Siddiqui sebagai Dashrath Manjhi, Radhika Apte sebagai Pagunia, dan Pankaj Tripathi sebagai Ruwab. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang Dashrath Manjhi, seorang lelaki yang membelah gunung selama 22 tahun hanya dengan pahat dan palu. Tujuannya adalah untuk membuka jalan menuju desanya dengan panjang 100 meter dan lebar 7,7 meter. Lantas hal apa yang menjadi motivasi Dashrath hingga mendedikasikan hidupnya untuk membelah gunung? Maka dari itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Seorang pria bernama Dashrath Manjhi berkata gununglah yang telah menghancurkan hidupnya. Lantas ia mulai melempari gunung tandus tersebut dengan batu, sehingga menimbulkan percikan api dan terjadi kebakaran. Para warga desa pun berdatangan. Mereka berteriak untuk menghentikan Dashrath. Pada tahun 1960, sebuah mobil membawa seorang menteri bernama Tuan Sukla dan jurnalis bernama Alokja menuju desa Gelore. Gelore adalah desa yang terisolir oleh gunung batu. Dari desa Gelore menuju kota Wazirgun di sebelahnya jaraknya hanya 6 km. Tetapi karena harus memutari gunung, jarak yang ditempuh menjadi 60 km. Sementara itu di desa Gelore, Mukia, seorang tuan tanah, menghukum seorang pencuri sepatu dengan memaku sepatu kuda di kakinya. Tidak lama Tuan Sukla sampai di desa tersebut. Sukla disambut Mukia yang merupakan pendukungnya saat pencalonan. Ini merupakan kali pertama Sukla mengunjungi desa tersebut setelah memenangkan pemilu. Ia merencanakan sebuah proyek besar dengan Mukia. Di sisi lain, Dashrath berjalan dengan membawa palu godam, linggis, dan tambang. Lantas Ruwab melemparinya dengan batu. Ruwab dan warga Gelore menganggap Dashrath gila setelah melempari gunung hingga terbakar. Sampai di sebuah pohon besar, Dashrath berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Dashrath mulai menghantam palu godamnya pada gunung tersebut. Tidak lama, seorang penggembala mendekatinya dan bertanya apa yang ia lakukan. Dashrath menjawab bahwa ia akan menghancurkan gunung tersebut. Penggembala itu menganggap Dashrath gila dan meninggalkannya. Seorang diri, Dashrath terus menghantam gunung tanpa menghiraukan apapun. Lantas kita dibawa ke masa saat Dashrath masih kanak-kanak. Dashrath kecil lahir dari kasta terendah yang disebut Mosahar atau pemakan tikus. Sejak kecil ia sudah dinikahkan dengan seorang gadis bernama Pagunia dengan mas kawin 30 botol miras dan 5 ekor babi. Selanjutnya keluarga Dashrath dipanggil Mukia karena belum membayar hutang. Magru, ayah Dashrath, dipukuli oleh Ruwab kecil, anak dari Mukia. Jika tidak mampu membayar hutang, maka kaki Magru akan dipasangi sepatu kuda. Kemudian ayahnya menjaminkan Dashrath untuk membayar hutang. Karena menolak, Dashrath kecil dipukuli. Lantas ia kabur dari rumah Mukia dengan mendaki gunung batu dan pergi meninggalkan desa Gelore. Pada tahun 1956 di kota Wazirgun, Dashrath kecil yang kabur sudah menjadi pria dewasa. Di pasar ia bertemu seorang gadis sedang berjualan mainan. Tiba-tiba gadis tersebut diganggu oleh seorang pemuda. Karena kesal, ia melemparkan kotoran sapi ke arah pemuda tersebut. Namun, lemparan itu malah mengenai wajah Dashrath. Si gadis yang merasa bersalah langsung memompa air agar Dashrath dapat membersihkan wajahnya. Sementara itu, warga kota Wazirgun sedang berpesta merayakan akhir dari pengkastaan. Saat sedang menari, tiba-tiba Dashrath terpeleset yang menyebabkan semua petasan meledak. Selanjutnya, Dashrath naik ke atap bus. Karena tidak mendapatkan tempat duduk, seorang gadis ikut naik ke atas bus. Tetapi ia terpeleset. Beruntung, Dashrath memegangnya cukup erat. Di dalam perjalanan, Dashrath mulai menceritakan kisah hidupnya ketika kabur dari rumah. Ia tinggal di Danbat, menjadi pekerja batu bara. Setelah 7 tahun, Dashrath ingin kembali ke desa Gelore, kampung halamannya.
Dashrat melanjutkan perjalanannya mendaki gunung menuju desa tersebut. Setibanya di desa, Dashrat langsung menemui Mukia, berharap mendapat sambutan yang baik setelah 7 tahun pergi. Dashrat malah dipukuli oleh Ruab dan anak buah Mukia. पहलवान चेहरे पे मर्दाना मुस्कान का लो पहचानोगे कैसे 7 साल बाद मिल रहे हैं हम की तोड़ाई करो उसकी जीवन भर। Selanjutnya, Dashrat bertemu Jumruh, teman kecilnya. Lalu, ia diantar menemui ayahnya yang sedang tertidur. Karena kaget, sang ayah langsung memukuli Dashrat sambil menangis. Selama kepergian Dashrat, ibunya telah meninggal dunia. Dan kini, ayah Dashrat tinggal seorang diri. Tak lama, Lauki, istri Jumruh, membawa semangkuk makanan untuk Dashrat. Tetapi makanan tersebut diambil oleh ayahnya. Lalu, mereka menari merayakan kepulangan Dashrat. Keesokan harinya, Dashrat dan Magru sudah berada di rumah Pagunia. Pagunia adalah seorang gadis yang dinikahkan dengan Dashrat saat masih kecil. Namun, ayah Pagunia tidak mengizinkan Dashrat membawa istrinya. Ia malah meminta bayaran sebesar 200 rupiah. Tidak lama, seorang gadis baru pulang mengambil air. Dashrat sangat terkejut. Gadis yang ia temui di kota ternyata adalah Pagunia, istrinya. Kemudian ayah Pagunia mengusir Dashrat dan Magru dari rumahnya. Pagi harinya, Dashrat sudah berada di pasar mencari Pagunia. Setelah bertemu, ia membawa Pagunia berkeliling pasar, menaiki komedi putar, dan membelikan 1 gelang kaki untuk Pagunia. Dashrat berjanji akan membelikan yang satunya pada tahun depan. Beberapa hari berikutnya, Jumruh memberitahu Dashrat bahwa istrinya Pagunia akan dinikahkan dengan seorang pemuda dari kota. Dashrat langsung pergi ke rumah Pagunia membawa sebuah kapak. Sesampainya di rumah Pagunia, Dashrat langsung memaki ayah Pagunia. Lalu ia naik ke atap rumah dan berteriak memberitahu warga bahwa ayah Pagunia tega menjual putrinya yang sudah menikah. Lantas ia menarik Pagunia untuk ikut bersamanya. Dashrat mengancam siapa saja yang berani menghalanginya akan ditebas. Beberapa warga mengejar mereka, tetapi mereka tidak ditemukan. Setelah para warga pergi, ternyata Dashrat dan Pagunia bersembunyi di dalam kubangan lumpur. Pada tahun 1965, ketika sedang menghantam batu, Dashrat terpleset. Malam harinya, saat hendak beristirahat, Magru menghampiri Dashrat dan menasihatinya agar menghentikan pekerjaannya menghancurkan gunung. Orang barat saja tidak bisa melakukannya selama 100 tahun. Negara tidak bisa melakukannya selama 20 tahun. Lalu bagaimana dengan dirinya yang hanya seorang diri? Lantas kita dibawa ke masa kehidupan pernikahan Dashrat dan Pagunia. Saat sedang berjualan di pasar, Pagunia digoda oleh Ruab. Lalu Dashrat marah dan langsung memukuli Ruab. Pagunia berusaha melerai, lalu ia menampar Dashrat dan meninggalkannya. Selanjutnya pada malam harinya, Dashrat menghampiri Pagunia yang sedang memasak. Ia memberikan sebuah bantal, lalu Pagunia mengingatkan Dashrat agar tidak melakukan tindakan bodoh lagi. Ia khawatir jika Ruab akan membalasnya. Tetapi Dashrat tidak rela apabila ada orang lain mengganggu istrinya. Lantas Pagunia memukuli Dashrat dan meninggalkannya sambil membawa bantal yang diberikan Dashrat padanya. Di saat yang sama, Pagunia memberitahu Dashrat bahwa ia sedang hamil. Dashrat terkejut mendengar hal tersebut, lalu ia menempelkan telinganya di perut Pagunia. Sementara itu, Ruab mencari keberadaan Dashrat dengan membawa senapan. Anak buah Ruab membawa Magru, ayah Dashrat. Kemudian Jumruh meminta Ruab melepaskan ayah Dashrat. Namun saat Jumruh lengah, Ruab langsung memukul kepala Jumruh dengan senapan hingga ia pingsan. Lantas, Ruab membawa Lauki, istri Jumruh, dengan paksa. Keesokan harinya, Lauki ditemukan sudah tak bernyawa di danau. Sambil menangis, Jumruh memeluk Lauki dan membawanya. Ia meletakkan jasad Lauki di dalam rumah, lalu membakarnya.
Kembali ke tahun 1965, Dasrat membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggalnya di gunung. Lalu, Alokja menemuinya. Ia tertarik dengan kisah Dasrat dan menanyakan alasan Dasrat untuk menghancurkan gunung. Dasrat menjawab bahwa ia akan menggali kuburannya sendiri. Lantas, Dasrat meminta Alokja membantunya mendorong sebuah batu. Lalu kita kembali pada kehidupan Dasrat dan Pagunia. Saat mengambil air, Pagunia yang sedang hamil tua merasa kesakitan sehingga ia terjatuh ke danau. Ternyata Pagunia sudah waktunya untuk melahirkan. Akhirnya Pagunia melahirkan seorang anak laki-laki di danau tersebut. Kehidupan Dasrat dan Pagunia pun sangat bahagia meski serba kekurangan. Malam harinya, Dasrat memberitahu Pagunia bahwa ia akan bekerja di desa seberang. Lalu ia berjanji akan membawa Pagunia pindah ke kota agar mendapat kehidupan yang layak. Selanjutnya, Dasrat dan 7 orang temannya berangkat ke desa seberang untuk bekerja. Setelah selesai memasak, Pagunia segera berangkat mengantarkan bekal makan untuk suaminya. Dalam keadaan hamil anak kedua, Pagunia harus mendaki gunung menuju desa seberang. Dalam perjalanan di gunung, tiba-tiba Pagunia tergelincir dan jatuh. Sementara itu, seorang anak kecil memberitahukan Dasrat bahwa istrinya tergelincir dari gunung. Ketika sampai di gunung, Pagunia sudah terkapar berlumuran darah. Lantas Dasrat membawa Pagunia ke rumah sakit dengan kain dan bambu sebagai tandu. Dibantu temannya, lagi-lagi Dasrat harus mendaki gunung untuk sampai ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, nyawa Pagunia tidak tertolong meski bayi dalam kandungannya selamat. Hal tersebutlah yang menyebabkan Dasrat marah dan sangat membenci gunung hingga ia bertekad akan menghancurkan gunung tersebut. Pada tahun 1966, setelah 6 tahun usahanya membelah gunung, Rajkumaria, putrinya, membawakan bekal makanan. Lantas ayah Dasrat datang menemuinya. Ia meminta Dasrat mencari pekerjaan lain dan menikah lagi. Dasrat yang keras kepala tidak menghiraukan kata-kata ayahnya. Lantas ia mengajak anaknya tinggal di gunung bersamanya. Selanjutnya Dasrat menghentikan seorang pedagang yang hendak ke pasar. Ia menawarkan bantuan dengan menjadi kuli panggul. Butuh waktu 4 hari menuju pasar jika menggunakan kereta sapi. Namun Dasrat hanya butuh beberapa hari untuk sampai di pasar dengan mendaki gunung. जादू देखना है? हाँ बाबा। उधर बैलगाड़ी दौड़ रही है, दिखा? हाँ बाबा। और टड्डुम टड्डुम दबड़ दबड़। टड्डुम टड्डुम दबड़ दबड़। बाबा। सड़क बन जाएगी, मैं आ जाएगी. Suatu hari, terjadi kekeringan di desa Gelore. Seluruh warga desa pindah ke kota karena sudah tak ada makanan dan air. Ayah Dasrat mengajaknya untuk ikut serta, tetapi Dasrat menolak. Ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Lantas Dasrat memberikan sedikit uang untuk bekal ayah dan anaknya. रास्ता निकलेगा. Dasrat yang tinggal sendirian sudah kehabisan air dan makanan. Lalu ia kembali ke desa untuk mencari air. Dasrat turun ke dalam sumur, namun tidak menemukan air setetes pun. Dalam keadaan putus asa, ia mengenang kembali mendiang istrinya. Impiannya untuk membelikan satu lagi gelang kaki belum sempat terwujud hingga istrinya lebih dulu tewas. Kemudian saat sedang bekerja, Dasrat terperosok dan tertimbun reruntuhan. Di dalam lubang tersebut ia menemukan air. Ia langsung meminum air tersebut dan memakan pepohonan yang tumbuh di antara bongkahan batu. Kemudian ia kembali dan berterima kasih pada gunung yang telah menyelamatkan hidupnya.
Dasrat terus melanjutkan usahanya membelah gunung. Lalu ia mendengar suara desisan ular. Ia menghampiri bongkahan batu tersebut. Tiba-tiba seekor ular kobra mematuk ibu jari Dasrat. Ia mengikat ibu jari kakinya agar racun ular tidak menjalar. Lantas Dasrat mengambil linggis dan palu untuk memutuskan ibu jari kakinya. Karena sakit yang luar biasa, Dasrat pingsan. Saat Dasrat tersadar, suara petir menggelegar, lalu hujan turun. Desa Gelore yang kekeringan kini kembali subur. Tidak lama, rombongan warga yang pindah ke kota pun kembali ke desa. Begitu juga ayah dan anak-anak Dasrat. Kini para penduduk desa dapat melewati gunung melalui jalan yang ia buat. Pada tahun 1969, Naxaliti, kelompok komunis India, mendatangi rumah Mukia. Kelompok ini membantai orang-orang kaya yang tidak menjalankan hukum kesetaraan yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu Mukia dibawa ke hadapan para warga. Jumru meminta warga berbicara apa saja yang telah dilakukan Mukia kepada mereka. Lalu satu persatu warga mulai berbicara. Apel na manjur. Di saat yang sama, Dasrat tiba dan meminta Jumru melepaskan Mukia. Jumru tidak mau melepaskan Mukia dan malah memukul Dasrat dengan senapan. Lantas Mukia digantung di hadapan para warga. Tidak lama, Ruwab datang bersama 2 mobil polisi. Lalu baku tembak pun terjadi antara mereka. Saat mencoba melindungi Dasrat, Magru tertembak. Beberapa hari berikutnya, Indira Gandhi, Perdana Menteri India, berkampanye di hadapan ribuan warga India. Indira Gandhi menghapus pengkastaan dan berjanji akan menghapuskan kemiskinan. Di tengah pidato yang sedang berlangsung, tiba-tiba penyangga panggung terlepas. Dasrat dan warga lainnya menahan panggung agar tidak ambruk. Setelah acara selesai, Dasrat dan Alokja menemui Indira Gandhi. Beberapa hari kemudian, Ruwab menemui Dasrat yang sedang bekerja. Ia menawarkan bantuan pada Dasrat untuk membuat surat kepada pemerintah agar membantunya membuat jalan. तो फटाफट चल जाएगा रास्ता बन जाएगा तो सबको फायदा होगा ना जी सट से वजीरगंज Petugas desa berkata bahwa ia akan mengajukan bantuan uang dari pemerintah untuk Dasrat. मदद के लिए पैसा मिल जाएगा सरकार तो माए बाप है Dasrat hanya berharap pemerintah bisa membuat jalan yang permanen untuk warga desa. एक पक्की रोड बनवा देना बस कितना जीरो होता है Saat sedang menanam pohon dengan putrinya, seorang pemuda bernama Gopal datang menemui Dasrat. Gopal menyampaikan bahwa ia mencintai seorang perempuan dan ingin menikahinya. Tetapi orang tuanya tidak setuju. Lalu Dasrat meminta Gopal untuk berjuang karena kekuatan cinta sangat besar. Ternyata perempuan yang dicintai Gopal adalah Rajkumaria, putri Dasrat. Selanjutnya Dasrat langsung menemui orang tua Gopal dan menyampaikan kabar gembira tersebut. Tetapi Gopal dan ayahnya tidak memiliki uang untuk biaya pernikahan. Dasrat menyuapkan manisan kepada ayah Gopal dan akhirnya pernikahan pun digelar. Dasrat kini tinggal sendirian karena putra dan putrinya sudah menikah. Ia selalu membawa gelang Pagunia kemanapun dan berbicara pada gunung yang kini sudah menjadi temannya. Pada tahun 1975, anak-anak di desa membantu Dasrat memindahkan batu kecil dengan bayaran air manis. Di saat yang sama, Ruwab mengambil uang dari seorang sopir truk yang mengangkut batu dari gunung tersebut. Saat itu, Dasrat mulai curiga dengan kecurangan Ruwab. Lantas, ia meminta bantuan Alokja untuk mendatangi kantor pemerintah. Alokja menanyakan dana bantuan pemerintah untuk Dasrat Manji. पैसा तो ले गए जी आप पैसा तो हमें मिलवाई नहीं किया तो हमको मिलवाई नहीं किया Ternyata dana bantuan tersebut telah turun, padahal Dasrat tidak menerima sepeser pun. Malam harinya Dasrat langsung menemui Ruwab dan petugas desa. Dasrat sangat marah dan mengancam akan melaporkan Ruwab pada pemerintah. Namun Ruwab tak gentar dan malah menantang Dasrat untuk melaporkan dirinya. Esok harinya, Dasrat berangkat ke New Delhi menggunakan kereta api. Sayangnya, ia tidak memiliki uang untuk membayar tiket kereta. Ia didorong keluar oleh petugas.
Seorang pedagang memberikan Dasrat minum. Dasrat berkata dia akan ke New Delhi dengan berjalan kaki. Pedagang tersebut mengatakan bahwa New Delhi sangat jauh, jaraknya sekitar 1.300 km. Kemudian Dasrat memulai perjalanannya. Ia melewati Taj Mahal, jalur kereta, sungai, benteng, dan pasar. Dasrat tidur di pinggir jalan, lalu perjalanannya diikuti oleh lebih banyak pendemo. Para pendemo ini menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah. Sesampainya di New Delhi, Tuan Shukla ikut bergabung dengan Dasrat dan para pendemo. Lantas Shukla mulai berorasi, tetapi petugas membubarkan para pendemo. Dasrat meminta izin kepada petugas untuk menemui Indira Gandhi dengan menunjukkan koran yang dibawanya. Tetapi petugas malah mengusirnya. Akhirnya, Dasrat kembali ke desa dengan harapan pupus. Saat sedang beristirahat, Dasrat mendengar Pagunia memanggilnya. Ia menanyakan apa yang terjadi pada Dasrat. Bukankah ia sedang membuat jalan? Lalu, Dasrat menjawab ia sudah lelah dan tua. Tidak ada gunanya melanjutkan pembuatan jalan karena tidak ada yang peduli. Lantas Pagunia meminta Dasrat mengambil palu dan pahat untuk kembali menghancurkan gunung. Pada pagi hari setelah 20 tahun usahanya membuat jalan, tanpa disangka-sangka para warga desa berkumpul untuk membantunya. Dasrat sangat senang dan mempunyai semangat baru untuk menghantam bebatuan di gunung tersebut. Namun, Ruwab yang bekerja sama dengan petugas otoritas kembali menjebak Dasrat. Dasrat ditangkap dengan tuduhan menghancurkan gunung dan menjual batu-batunya tanpa izin karena tidak bisa membela diri. Akhirnya, Dasrat dipenjara. Ruwab meminta petugas untuk menghukum Dasrat seberat-beratnya. Di dalam jeruji besi, Dasrat meratapi nasibnya. Ia sudah tidak mempunyai harapan melanjutkan keinginannya untuk membuat jalan. Kemudian seluruh warga desa Gelore berdemo di depan kantor polisi. Mereka meminta para polisi untuk membebaskan Dasrat. Untuk mencegah tindakan anarkis, akhirnya Dasrat dibebaskan. Pada tahun 1982, setelah 22 tahun usahanya membuat jalan, Dasrat dibantu warga desa menyingkirkan batu yang paling besar. Dan akhirnya, jalan pun terbuka. Seluruh warga desa Gelore berpesta merayakan keberhasilan Dasrat. Di tengah keramaian warga, Dasrat melihat Pagunia menari. कोई बाहर रोक न सके। Dasrat Manji, seorang biasa yang mempunyai tekad luar biasa. Kecintaannya pada Pagunia telah menolong seluruh warga desa Gelore. Kini, anak-anak lebih mudah berangkat ke sekolah. Warga desa lebih mudah menjual hasil panennya ke pasar. Dengan begitu, cerita pun selesai.